Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terekam CCTV saat curi motor di Kabupaten Serang, pelaku ditembak saat ditangkap. Jalan rusak, ibu baru melahirkan ditandu sejauh 1 km. Dua sungai di Pandeglang meluap, puluhan rumah terendam banjir. Kisah pilu kembali menimpa warga Pandeglang soal infrastruktur di desa. Kali ini terjadi pada Jani, warga kampung Batu Bantar, Desa Lewibalang, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang. Jani terpaksa ditandu warga usai melahirkan di fasilitas kesehatan desa sejauh 1 km. Rahmat, suami Jani, hanya bisa menandu istrinya ke Vaskes Cikesi sebab jika ke puskesmas berjarak 8 km. Kejadian yang direkam warga ini pun viral di jagat maya sosial. Jangankan jalan yang bagus, lampu penerangan pun terbatas. Warga menggunakan alat penerangan senter dan obor dari daun kelapa kering. Kejadian adanya warga yang ditandu usai melahirkan bukan kali ini saja, melainkan sudah sering terjadi. Kronologisnya Pak, sebelum melahirkan istri saya itu dipapah dulu. Dipapah kurang lebih 100 meter lah ke fasilitas kesehatan, ke pustuk lah. Kurang lebih 100 meter dikarenakan jalan Pak. Dikarenakan fasilitas jalan yang tidak memungkinkan. Dibawa pakai motor gak bisa, mobil atau nggak ada di sini. Kejadian ditandu setelah melahirkan, otomatis Pak itu ditandu Pak. Dikarenakan ya itu jalan juga, jalan kurang lebih 1 kilo. Kepengennya nih Pak dengan infrastruktur yang seperti ini, terus banyak kejadian-kejadian yang warga melahirkan yang ditandu oleh warga juga, itu gimana nih Pak pengennya Pak? Pengennya jalan itu segera diperbaiki lah Pak. Segera diperbaiki jalan biar kami enak, biar nggak ditanduk lagi. Warga berharap agar pihak terkait segera memperbaiki jalan yang rusak untuk mempermudah warga melakukan aktivitas termasuk menuju fasilitas kesehatan. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Menjelang Idul Adha 2025, sejumlah peternak di Kabupaten Lebak mengeluhkan penurunan penjualan hewan kurban yang signifikan. Hal itu disebabkan rendahnya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Seorang peternak kambing, warga kampung Citundun, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, sudah menjadi peternak domba sudah lebih dari 5 tahun. Penjualan hewan kurban kali ini mengalami penurunan hingga 30% dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu pelanggan yang biasanya membeli hingga 7 ekor domba pada tahun ini hanya membeli 3 ekor. Rendahnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor menurunnya penjualan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Kalau lihat dari tahun kemarin, kalau tahun ini agak menurun menurut saya. Tahun kemarin tuh hampir 150-an lah. Kalau Idul Adha gitu kan, sama sapi juga sama kerbau. Kalau tahun ini agak turun. Mungkin karena kondisi ekonomi di masyarakat lagi turun mungkin ya. Yang biasa beli 5 DKM, yang biasa beli 7 akhirnya ada yang beli 2, 3 gitu. Yang udah kejual, yang stay di kandang ini ada 85. Ada 85, cuma yang sudah dibawa itu lebih dari 100 lah. Tidak hanya dari Lebak, domba miliknya juga biasanya dibeli oleh para pelanggan hingga ke Pandeglang dan Serang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.
Untuk memastikan kondisi kesehatan hewan kurban yang dijual di pasaran terbebas dari penyakit menular, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Banten memeriksa hewan kurban di Kabupaten Lebak. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat riwayat kesehatan serta melihat data lengkap mengenai hewan tersebut, mulai dari data usia hingga daerah asal si pemilik hewan. Dari pemeriksaan, Disnakeswan Provinsi Banten memastikan hingga saat ini untuk daerah Kabupaten Lebak tidak ditemukan adanya penyakit menular pada hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, sehingga hewan kurban dipastikan aman untuk dikonsumsi. Ini kita melakukan pemeriksaan kesehatan hewan pada lapak penjual hewan kurban. Jadi yang kita periksa adalah pemeriksaan secara fisik ya, pemeriksaan luar mulai dari kebersihan mata, kemudian apakah rongga daerah hidung, mulutnya kering, ada luka atau tidak. Kemudian kita melihat secara keseluruhan bulunya licin atau tidak, melihat tanda secara umum apakah sapi atau domba itu sehat atau tidak. Berdasarkan informasi dari data Insignas, alhamdulillah di Lebak tidak ada laporan kasus penyakit hewan menular strategis. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak, Pemkab Lebak akan terus berkomitmen untuk terus memperketat pengawasan hewan kurban agar dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama yang akan membeli hewan kurban. Dan alhamdulillah di sini tadi aman semuanya. Ya paling-paling ada penyakit mata lah. Penyakit mata mah karena kan mereka adaptif ya, mereka pindah dari sini ya mungkin dari luar kena debu, kena apa pas perjalanan. Tapi pada intinya hewan-hewan kurban yang berasal di lapak Pak Dendi ini aman, sehat. Rata-rata Pak, hewan dari mana Pak kirimannya Pak? Ada yang dari lokal juga, ada yang dari luar juga. Nah, kita betul-betul memeriksa kalau yang dari luar Provinsi Banten. Selain itu, untuk kandang yang telah dilakukan pemeriksaan, akan ditandai dengan penempelan stiker yang menyatakan bahwa hewan di kandang tersebut telah dicek kesehatan dan terbebas dari penyakit menular pada hewan. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.